Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Adobe Photoshop yang kedua. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar beberapa tool yang ada di dalam Adobe Photoshop. Nah, kita belajarnya dengan berlatih mewarnai sebuah gambar. Teman-teman dapat download gambar ini untuk berlatih di shorter URL yang ada di deskripsi dalam video YouTube ini. Nah, mari kita langsung mulai saja. Sebenarnya terdapat berbagai macam cara untuk mewarnai sebuah gambar di Adobe Photoshop. Yang pertama, saya akan menunjukkan cara dengan menggunakan Magic Wand Tool. Nah, seperti yang kita ketahui pada video tutorial sebelumnya, bahwa Magic Wand Tool fungsinya adalah untuk memilih suatu objek dengan warna yang sama. Jadi, cara penggunaannya untuk pewarnaan yang pertama kita pilih dulu layer kopian dari gambar ini dan kita gunakan Magic Wand Tool misalnya di wajahnya ini. Kita klik saja. Nah, kok bisa seperti ini? Karena di sini ada yang berlubang. Nah, untuk membuat supaya Magic Wand Tool ini bisa memilih objek yang hanya kita inginkan, kita bisa membuat dengan cara kita warnai saja dengan warna hitam, kita beri warna hitam, kita tutup sehingga tidak ada bagian-bagian yang terbuka. Kita brush saja. Kita brush saja dengan brush warna hitam pada bagian-bagian yang terbuka sehingga ketika kita menggunakan Magic Wand Tool dia tidak akan memilih bagian selain bagian yang kita ingin warna. Ya, ini sudah tertutup di bagian ini. Oke, sekarang saya akan cek di bagian rambut yang di sini. Nah, yang pertama saya akan memilih lagi. Di sini kita sudah melihat bahwa warna-warnanya sudah cukup bagus. Dia memilih hanya warna putih saja. Oke, kita sudah memiliki warna ini. Sekarang saya akan mulai memberikan tips dan trik bagaimana mewarnai ini. Yang pertama, ketika kita memilih layer 1, layer yang di atas dan kita fill dengan sebuah warna, di sini saya akan memilih warna krem. Kemudian saya akan fill terlebih dahulu. Nah, di waktu kita membuat layer baru, semua layer adalah normal. Dan di sini kita bisa merubah layer mode dengan cara kita klik bermacam-macam di sini. Nah, kita pilih saja. Biasanya saya menggunakan yang sering digunakan adalah layer multiply, mode multiply. Mode multiply ini ketika kita menaruh warna selain hitam, maka dia akan tetap menunjukkan warna hitam yang ada di layer di bawahnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk pewarnaan kali ini kita akan menggunakan beberapa macam teknik. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan teknik dengan cara mengambil terlebih dahulu outline berwarna hitam dari gambar ini. Caranya adalah ini saya back dulu. Saya buat dulu dia layer satunya, saya hilangkan dulu saja warnanya. Yang pertama kita ambil outline-nya dulu, kita pilih Magic Wand Tool, kita pilih saja, kita pilih warna hitam dari layer 0.
Kemudian sesudah kita memilih warna hitam, kita klik select similar. Nah, fungsinya apa? Fungsi select similar ini adalah dia memilih warna-warna yang senada. Sehingga ketika kita memilih warna hitam, warna-warna yang senada itu juga akan terpilih, warna-warna gelap. Atau kita juga bisa memilih yang sebaliknya dengan memilih bagian yang berwarna putih, kemudian kita klik select similar. Nah, ketika kita memilih select similar, maka seluruh warna-warna yang berwarna putih akan dipilih oleh dia. Dan kemudian kita bisa menduplikat outline-nya dengan cara Ctrl J. Ctrl J, nah kita mendapatkan sebuah layer baru. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah layer di mana outline-nya terhapus. Yang di-copy adalah bagian berwarna putih. Nah, jika saya ingin mengambil warna yang hitam, bagaimana? Caranya adalah select inverse, Ctrl Shift is, yaitu kita memilih yang kebalikannya. Kemudian kita Ctrl J, kita duplicate, maka kita akan mendapat seperti ini. Nah, sudah jelas ya? Sampai di sini kita akan mendapat outline-nya saja. Nah, yang pertama kita akan menggunakan teknik mewarna dengan menggunakan Magic Wand Tool dan kemudian Fill. Ini saya tulis saja outline. Kemudian saya akan masukkan ini di atas. Yang pertama kita akan mencoba mewarnai wajahnya. Yang pertama kita pilih di layer outline, kita gunakan Magic Wand Tool. Kita klik saja. Dan kemudian kita pilih layer yang di bawahnya. Ini modenya kita ganti normal saja, tetap normal. Kemudian kita fill dengan menggunakan pen bucket tool dan kita klik saja. Nah, hasilnya hanya bagian wajahnya saja yang telah terwarnai. Nah, tetapi kita perhatikan. Mari kita zoom. Perhatikan di sini. Di sini, ini saya akan nyalakan background-nya sehingga terlihat. Ini masih warna yang kita klik ini, dia masih agak kurang rapi. Masih agak sedikit ada garis putihnya di sini. Jika kita print, kita cetak atau kita besarkan, maka akan sangat terlihat jelas sekali perbedaan di antara garis hitam dan warna ini, antara outline dengan pewarnaan. Cara agar garis putihnya, garis outline-nya dan warnanya itu tidak tampak garis putih adalah kita bisa lakukan seperti ini. Saya Ctrl Z dulu. Ketika kita sudah seleksi, kita bisa menggunakan select, modify, expand. Dan kita gunakan satu pixel saja. Sehingga yang terjadi adalah dia menseleksi sedikit lebih ke dalam. Sehingga ketika kita fill, nah, dia tidak tampak line putih yang membagi antara outline dengan bagian yang kita warna. Nah, seperti ini jadinya. Sesudah saya warna ini, saya akan deselect, saya akan Ctrl D. Baik, ini bisa saya ganti warnanya menjadi warna wajah. Nah, kita bisa duplicate layernya, warna wajah. Kita berikan shading. Nah, di sini kita bisa edit, bisa menggunakan multiply mungkin. Fungsi atau darken atau multiply saja. Ini teman-teman bisa mencoba sendiri. Saya biasa sering menggunakan multiply dan berbagai macam efek layer mode yang lain untuk memberikan efek yang saya inginkan. Menggunakan shading ini, saya bisa menghapus. Jadi saya akan delete terlebih dahulu bagian-bagian yang tidak ingin saya shading. Caranya ya kita bisa gunakan eraser tool. Kita hapus saja. Opacity-nya 100%. Nah,
Jadi bagian yang tidak ingin kita shading misalnya seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan gambar yang ada shadingnya. Nah, jika kurang terlihat kita ingin membuat dia lebih kontras, kita bisa menggunakan Ctrl L atau kita level dan kemudian kita tinggikan kontrasnya. Jadi kita mendapat gambar seperti ini. Kita bisa menghaluskan warnanya jika misalnya dirasa bayangannya terlalu keras dengan cara kita kurangi saja opacity erasernya. Nah, jadi prinsip pewarnaan digital coloring adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita juga bisa membrush lagi menggunakan tool brush. Kita agak sedikit gelapkan, mungkin segini. Dan kemudian kita brush di bagian-bagian yang dibutuhkan, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan eraser tool. Hasilnya seperti ini. Jadi kita sedikit mendapat shading di bagian-bagian yang kita ingin berikan efek shading. Nah, sampai sini saya harap cukup jelas. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mempelajari efek burn dan dodge tool. Oh ya teman-teman, untuk layer mode ini juga bisa diaplikasikan di brush. Di sini ada mode. Di sini ketika kita klik, kita juga bisa memilih mode dari brushnya ini. Jenis dari brushnya akan menghasilkan efek seperti apa. Teman-teman bisa mencoba sendiri dan berlatih sendiri dengan menggunakan gambar ini yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi YouTube ini untuk mendownload gambar ini untuk berlatih. Saya akan melanjutkan membahas tool yang ada di dalam Adobe Photoshop yang sering juga kita gunakan untuk mewarnai. Kita akan membahas tool burn tool dan dodge tool. Di sini kita ada dodge tool, di sini ada burn tool. Saya akan mulai dengan lembar kerja baru saja agar lebih jelas. Nah, di sini saya akan membuat dua buah objek. Saya akan berikan warna. Oke, merah muda saja. Dan saya akan mulai membahas dengan burn tool terlebih dahulu. Burn tool di sini shortcutnya O dan dodge tool. Burn tool dan dodge tool ini memiliki fungsi untuk menggelapkan atau mencerahkan warna dari gambar. Jadi di sini caranya tinggal exposure-nya saya tinggikan terlebih dahulu. Di sini kita tinggal klik saja. Perhatikan. Yang kita burn dia menjadi lebih gelap, menjadi ke arah warna hitam. Dan kemudian ketika dodge tool sebaliknya. Dia menjadi lebih putih, lebih cerah. Seperti ini. Nah, di sini ada range. Range ada shadow, midtone, dan highlight. Apa ini fungsinya? Ketika kita memilih midtone, maka yang terjadi adalah dia mencerahkan semua warna. Dia tidak mendiskriminasi warna yang baik yang lebih terang ataupun lebih gelap. Semua akan dia cerahkan atau dia gelapkan sesuai dengan tool yang kita pilih. Sedangkan jika kita pilih shadow, maka hanya pada bagian shadow saja efek yang akan diaplikasikan. Jelas ya teman-teman? Baik, tutorial kali ini, tutorial digital coloring kali ini telah selesai. Teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan dan berlatih sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom discussion. Terima kasih teman-teman. Selamat berlatih dan selamat bekerja.